Baiklah, terima kasih kepada host atau pembawa acara dalam acara sosialisasi virtual MIA Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasobihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Guru MIA Islamiyah kelas 1A, B, dan C. Yang terhormat Dewan Guru kelas 6A, B, dan C yang saya banggakan, dan juga para tamu undangan, seluruh orang tua siswa MIA Islamiyah kelas 1A, B, C, dan seluruh orang tua siswa kelas 6A, B, dan C. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka walaupun melalui virtual atau Zoom meeting, kita masih diberikan berkah kesehatan. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh orang tua siswa yang telah hadir di virtual ini, yang telah menyempatkan waktunya dalam acara sosialisasi pembelajaran tatap muka atau PTM Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah pada tahun pelajaran 2021-2022 di bulan September. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita semua di sini saya mengundang ingin menyampaikan kabar gembira, kabar yang ditunggu-tunggu oleh seluruh guru-guru khususnya MIA Islamiyah dan juga seluruh orang tua siswa MIA Islamiyah, mungkin juga oleh seluruh dunia pendidikan khususnya di wilayah atau di lingkungan Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah Ibu dan Bapak semua, kita sudah mendapatkan edaran bahwa mulai bulan September kita sudah bisa melaksanakan, terusan ada Bapak Yayasan. Alhamdulillah di bulan September ini hasil rapat atau jumit seluruh kepala madrasah dengan kepala seksi pendidikan madrasah dan juga kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, kita sudah mendapat izin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Subhanallah, walhamdulillah. Ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, Bapak dan Ibu, di sini saya selaku pimpinan MI Al-Islamiyah berkewajiban menyampaikan informasi ini, menyampaikan kabar baik ini kepada seluruh orang tua siswa MI Al-Islamiyah, dan mohon maaf penyampaiannya baru bisa melalui Zoom Meet ini, tidak bisa kita bertatap muka sehubungan dengan banyaknya pekerjaan para guru dan juga saya dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka ini. Di sini juga terima kasih sekali saya sampaikan kepada seluruh orang tua siswa yang telah mendukung dari program pembelajaran tatap muka atau PTM ini, yaitu alhamdulillah sudah kami terima surat izin untuk bersekolah kembali putra-putri Bapak dan Ibu. Kami sudah menerima, tapi mungkin belum 100%. Baru keterima sekitar 70-80%. Tapi subhanallah itu juga sudah merupakan suatu kebanggaan bagi kami selaku guru, Dewan Guru, bahwa seluruh orang tua siswa kelas 1 dan kelas 6 khususnya di sini sudah mengapresiasi, sudah bisa menindaklanjuti dari apa yang disampaikan oleh para gurunya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu semua dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak dan Ibu, mungkin di sini persiapan apa saja yang harus dipersiapkan ketika tatap muka kelak, baik oleh pihak sekolah selama pembelajaran siswa di sekolah maupun oleh para orang tua ketika siswa akan berangkat ke sekolah dan juga pasca atau pulang dari sekolah. Di sini kami sudah membuat standar operasional prosedur atau SOP-nya atau tata tertibnya. Untuk lebih jelasnya, sebentar ya, saya akan share screen dulu apa saja yang harus dipersiapkan oleh kita dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Bapak dan Ibu, tatap muka ini tidak bukan serta-merta saya sekarang mengadakan Zoom ini akan langsung besok kita tatap muka. Tetapi kami harus mengurus dulu perizinannya. Nah, mungkin seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah dipersiapkan oleh sekolah. Mohon maaf Bapak dan Ibu sudah dapat terlihat share screen dari kami? Sudah dapat terlihat? Silahkan dijawab Bapak Ibu, kalau sudah bisa terlihat anggukan kepala. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak dan Ibu adalah surat yang dibuat oleh kami untuk perizinan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas yang diajukan ke Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat dengan berbagai regulasinya atau sumber hukumnya di sini sudah tertera Bapak Ibu, supaya jelas bahwa ini ketika nanti kita tatap muka itu ada yang bertanggung jawab, ada penanggung jawabnya. Jangan takut ya Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama. Ketika kita bersama-sama, segala keluh kesah, segala kesulitan, insya Allah akan kita atasi bersama. Mungkin itu harapan dari kami, dari guru MI Al-Islamiyah. Ini Ibu dan Bapak semua regulasinya atau sumber hukumnya. Kemudian kami juga menyertakan di sini persyaratan untuk tatap muka itu seperti apa.
ada daftar periksa kesiapan PTM dari EMIS. EMIS yang Ibu dan Bapak selalu kami minta untuk mengumpulkan kartu keluarga dan KTP. EMIS itu merupakan suatu sistem atau aplikasi untuk siswa-siswi madrasah yang telah bersekolah di MIL Islamiyah itu terdaftar di Kementerian Agama Pusat dan terdaftar di Dapodik atau di daftar aplikasi siswa nasional untuk pendidikan nasional dan kebudayaan. Jadi jangan takut, yang sekolah di sini itu sudah terdaftar di aplikasinya. Jadi ketika pindah kemanapun tetap bahwa putra-putri ibu itu sudah bersekolah di jenjang pendidikan dasar. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua ini ada daftar verifikasi kesiapan PTM dari pengawas. Nih, kami juga langsung disurvei oleh pengawas. Kita itu layak tidak untuk tatap muka. Subhanallah, berkat kerjasama dengan seluruh orang tua, dengan Portus, dengan Dewan Guru, kita sudah mempersiapkannya. Sebagaimana kalau Ibu dan Bapak suka datang ke sini, sudah ada ya yang namanya untuk CTPS atau cuci tangan pakai sabun, kemudian disinfektannya sudah kami siapkan, maskernya, bahkan spanduk-spanduk tentang prokes atau protokol kesehatan yang 5M, kemudian sarana kebersihannya insya Allah mungkin akan kami persiapkan. Ini diverifikasi atau diperiksa oleh pengawas. Nah, yang ketiga surat rekomendasi PTM dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kecamatan atau desa. Bahkan kami ke tingkat provinsi kalau untuk Kemenag sudah diajukan. Nah, kemudian daftar PTK penerima vaksin, alhamdulillah seluruh guru MIL Islamiyah ini sudah divaksin, alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, takut terpapar oleh kami. Kami insya Allah semuanya sudah mempunyai sertifikat vaksinnya. Nah, nanti bisa diperlihatkan kalau tidak percaya ya. Kemudian yang kelimanya surat pernyataan orang tua. Nah, ini diminta Bapak Ibu, mohon maaf kemarin mungkin seluruh wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 merepotkan kembali Bapak dan Ibu untuk diminta surat pernyataan atau izin orang tua bahwa orang tua itu mengizinkan putra-putrinya nanti di bulan September ini untuk bertatap muka dengan kita, walaupun nanti pelaksanaannya tidak akan langsung sekaligus, tetapi dengan pembelajaran yang terbatas atau bersesi seperti yang pernah kita laksanakan ketika kita melaksanakan rapat orang tua. Nah, seperti itu. Nanti anak-anak akan seperti itu. Duduk juga akan satu orang. Jadi itu 5M-nya itu diperhatikan. Kemudian yang keenam adalah ada SK dari tim Satuan Tugas Penanganan COVID dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah yang diketahui oleh Puskesmas, diketahui oleh Kementerian Agama, pengawas, dan kabupaten. Yang ketujuhnya adalah jadwal pelajaran ketika pembelajaran di masa pandemi atau ketika pembelajaran masa transisi, jadi tidak full Bapak Ibu. Nah, ini 7 dokumen ini harus kami sertakan ketika kami mengajukan surat izin baik dari tingkat kecamatan maupun sampai tingkat provinsi. Jadi di sini kami tidak sembunyi-sembunyi untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ini, tetapi diketahui bersama. Dan insya Allah nanti untuk sampai siswa ke sekolah ini tidak lagi menggunakan
baju lebarannya, baju bebas ya, tapi boleh menggunakan baju seragam kebanggaan dari MI Al-Islamiyah, yaitu baju merah putih dengan kelengkapan atributnya, kemudian baju batik, kemudian baju olahraga, pramuka. Nah, itu dipakai sebagaimana mestinya atau sesuai dengan jadwal yang telah diketahui bersama. Jadi kita nanti tidak akan sembunyi-sembunyi lagi. Kita pembelajaran biasa. Anak akan tenang berangkat dari rumah ke sekolah dan orang tua, tapi harus didampingi orang tua, dan belajar di sekolah pun tidak seperti dikejar-kejar apa ya Bapak dan Ibu, kita sudah dapat izinnya insya Allah. Dan kalau Bapak dan Ibu khawatir, aduh Bu, gimana ya pandemi belum selesai, mohon maaf, betul ya, pandemi ini belum selesai, betul pemerintah juga mengatakan bahwa pandemi ini kita belum selesai. Kita alhamdulillah semakin hari semakin bertambah hari, mudah-mudahan sambil kita berjalan ke depan di bulan September itu, level kita, level Kabupaten Bandung Barat khususnya mungkin untuk Desa Padalarang, khususnya lagi adalah wilayah sekolah kita berada di Ranca Bali ini, levelnya semakin menurun. Mudah-mudahan kedua, mudah-mudahan ke satu. Alhamdulillah di sini juga bahwa Kabupaten Bandung Barat itu sudah masuk ke level 3, sehingga diperbolehkan oleh pemerintah kabupaten maupun oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka. Itu mungkin bagi kami merupakan suatu kebahagiaan yang alhamdulillah Allah mengabulkan doa-doa seluruh keinginan dari para orang tua dan kami di sini Dewan Guru. Alhamdulillah, Masya Allah ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mungkin di sini saya tegaskan kembali bahwa pandemi ini khususnya untuk wabah dari coronavirus disease 2019 ini, kita akan berdampingan terus, sepertinya tidak akan hilang. Pandemi ini tidak akan hilang musnah begitu saja, tapi mungkin kita akan hidup berdampingan. Nah, makanya Bapak dan Ibu, kenapa seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sini berpikir keras, bekerja keras, bagaimana kalau demikian terus, bagaimana pembelajaran masa daring terus? Sementara pembelajaran daring itu sudah diketahui bersama, sudah diprediksi karena hasilnya itu hanya 15%. 85%-nya itu gagal. Anak meraih kompetensi atau kemampuan dari kurikulum. Nah, makanya semua pihak yang berkepentingan di dunia pendidikan bersepakat seperti yang telah saya paparkan tadi. Semua harus bekerja sama, mulai dari guru bekerja sama dengan seluruh orang tua, bekerja sama dengan komite, dan juga bekerja sama dengan masyarakat dan pemangku-pemangku kepentingan dari pihak pemerintah. Kita dukung bersama, kita kerja keras bersama. Insya Allah, ketika kita bekerja bersama-sama, kesulitan itu insya Allah akan teratasi. Nah, mungkin seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, kita lanjut, apalagi nih ini sebagai untuk diketahui bersama bahwa ini tidak main-main ya Bapak Ibu, kita tidak akan sembunyi-sembunyi. Di sininya juga tanggalnya juga sudah seperti ini. Sebentar ya, ini saya harus penandatangani dulu surat perjanjian. Sebentar Bapak Ibu, terganggu sebentar.
Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu. Ini juga selain itu, mana ya? Sekali lagi. Nah, ini Bapak dan Ibu, yang tadi surat izinnya, ini adalah lembar checklist yang harus diketahui dan disurvei langsung, baik oleh pengawas bina kami, Dr. EN Solihah, SAG MMPD, kemudian juga oleh pihak Puskesmas Jayamkar. Kebetulan kami puskesmasnya bekerja sama dengan Puskesmas Jayamkar. Dan kami juga sedang proses membuat perjanjian dengan Rumah Sakit Bersalin Kartini sebagai antipasi untuk pertolongan pertama jika atau kalau ada siswa yang atau dari kami juga atau dari orang tua juga ketika mengantar atau menjemput ada yang terpapar. Nauzubillah ya Ibu dan Bapak, mudah-mudahan kita tidak terkena itu. Nah, di sini ini ada nomor 1 surat permohonan izin. Ini lengkap tidak lengkap, itu harus ada. Jadi kami tidak main-main, ini ada. Kemudian ini daftar periksa kesiapan PTM EMIS dari aplikasi. Nah, itu. Jadi kami selain di lapangan juga dengan dunia maya juga dengan aplikasi juga kami bekerja. Jadi kami betul-betul tidak main-main. Kami serius untuk melaksanakan tatap muka dan kami bekerja sama untuk menangani hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini juga ada surat rekomendasinya, ada tidak dari satuan tugas desa atau kecamatan. Nih, ini harus disertakan juga yang poin 5 itu daftar tenaga pendidik penerima vaksin ada tidak. Nih, ada ininya yang di keterangan itu adalah sumber hukumnya atau regulasinya. Yang keenam, ada surat pernyataan orang tua yang sedang dikumpulkan oleh seluruh guru-guru. Ini berproses mungkin ya Bapak Ibu yang nomor 6 itu. Yang nomor 7 sudah kami persiapkan. Dan di sini nomor 8 ada jadwal pelajaran. Nah, ini harus disampaikan ke sana Bapak Ibu ya. Ini jadi mereka mereka mengetahui jam berapa MIL Islamiyah masuk, sesi 1 itu pulangnya jam berapa. Begitu juga dengan sesi 2, begitu juga dengan kelasnya. Jadi diketahui bersama. Nah, nanti jadwal pelajarannya setelah di ACC mungkin akan diberikan kepada seluruh orang tua siswa sesuai dengan jenjang kelasnya masing-masing. Nah, ini adalah kepala seksi dari Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat. Di sini ada verifikatornya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kita sedang proses mengajukan. Selain itu juga ada tadi ya surat izin sudah, lembar checklist. Nah, ketika pembelajaran ada tidak aturannya atau SOP-nya yang kita kenal nih? Ada Bapak Ibu, kami bikin panduan penyelenggaraan pembelajaran pada masa pembukaan satuan pendidikan. Nah, di sini ini adalah aturannya atau tata tertibnya atau SOP-nya. Di sini kami bikin. Ada dasar hukumnya, ini. Dasar hukumnya juga ada 4. Nih, sudah disesuaikan sama saya. Bahkan ada surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dan ada SK-nya dari kami. Ini profilnya yang disampaikan ke sana, Bapak dan Ibu tahu ya. Nah, nanti seperti apa SOP-nya atau tata tertibnya, baik kita lihat bersama ya. Nah, ini satuan tugasnya, seluruh gurunya. Ada tim pembelajaran psikososial
dan tata ruang. Jadi ruangan ditata sedemikian rupa agar sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, terutama itu jaga jarak. Jadi satu anak dengan anak yang lain itu tempat duduk kursinya hanya 1 per anak dan jaraknya sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu ditata ruangannya seperti itu. Kemudian di sini juga ada tim kesehatan dan kebersihan serta keamanannya yang kami bekerja sama dengan fasilitas kesehatan daerah atau kecamatan, desa dan kabupaten. Ini petugasnya. Kemudian juga di sini ada tim pelatihan dan humasnya. Nah, itu ya ada petugas-petugasnya sudah dipersiapkan. Kemudian apa saja ini di sini sudah direncanakan pembelajarannya akan seperti apa, tugas guru dan saya itu seperti apa, tugas dari puskesmas itu seperti apa. Nah, yang perlu Bapak dan Ibu ketahui hanya ini, prosedur pembelajaran di masa transisi. Nah, ini ya Bapak Ibu, nah, prosedur itu apa, tata cara ya atau tata tertib seperti apa. Nih, waktu siswa masuk tepat pukul 07.00. Nah, nanti Bapak dan Ibu untuk lebih jelasnya bisa melihat jadwal pelajaran yang akan dibagikan oleh guru kelasnya masing-masing. Nah, ya mungkin karena kita kelasnya banyak, ada 19 rombongan belajar, jadi 1 minggu ini mohon maaf pembelajaran itu bisanya untuk 3 kali pertemuan atau 3 hari. Tapi alhamdulillah ketika kami dapati ada laporan dari guru kelas 1, Bu, katanya kelas 1 bisa tiap hari. Saya bilang, kenapa bisa tiap hari? Kan ini harus bersesi. Subhanallah, walhamdulillah, Allah telah merencanakan. Saat ini posisi dari siswa kelas 1 MIA Al-Islamiyah itu per kelasnya itu 20 orang. 20 orang. Jadi seluruhnya ada 61, ada yang 21 satu kelas. Alhamdulillah itu suatu anugerah. Allah sudah begitu mempersiapkan kami. Walaupun awalnya kami kecewa, bukan kami saja, seluruh pemangku kepentingan pendidikan itu sekarang semua kecewa. Karena apa? Pada kemana orang tua kok tidak memasukkan sekolah ke kami, padahal usia anak yang umur sekolah untuk tingkat SDM itu sudah banyak. Pada kemana? Kami survei. Ternyata hasil dari wawancara sebagian masyarakat itu ada yang mengemukakan bahwa katanya, Bu, kalau daring mah mau lebet, mau nanti aja tahun pelajaran baru ketika ketika pembelajaran tatap muka atau sekolah buka, bilangnya seperti itu ya. Nah, ini jadikan masukan bagi kami ajukan ke atasan kami. Pak, di lapangan seperti ini banyak masyarakat yang mengeluh tidak mau daring karena daring selain menyita dari kuota, pengadaan kuota oleh orang tua siswa, juga jaringan yang sering menjadi hambatan bagi kami, dan yang utama mungkin bagi kami sangat sedih sekali ketika siswa kelas kecil, terutama kelas 1 atau RA ya, itu sudah pegang HP. Sedangkan kita mengantisipasi siswa itu jangan pegang HP. Kenapa? Selain radiasi yang kurang bagus buat kesehatan siswa kelas kecil, khususnya kelas 1, 2, 3, juga begitu juga dengan kelas 6. Ini juga efek-efek dari internet itu. Ketika tidak didampingi oleh orang tua itu sangat-sangat berbahaya sekali bagi perkembangan jiwa putra-putri kita. Seringkali saya berdiskusi atau ikut seminar atau ikut pelatihan itu tentang psikis atau tentang jiwa
putra-putri yang berada di kelas kecil, kelas 1 sampai 3 dan juga kelas 4 sampai 6. Itu dampaknya subhanallah ya. Dampaknya sangat tidak baik efek dari HP itu ya. Jadi pemarah. Bahkan kita juga selaku orang tua yang merasakan jadi apa ya, darting katanya ya, darah tinggi ketika putra-putri kita merasakan kesulitan dalam pembelajaran, sementara para orang tua tidak bisa membantu secara maksimal, secara optimal. Nah, itu membuat kita jadi suatu hambatan atau suatu kendala yang tidak bisa kita elakkan. Nah, alhamdulillah saat ini mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan terus kita diberikan izinnya. Qadarullah ya Bapak dan Ibu, kalau soal pandemi COVID ini hanya Allah lah yang tahu. Kita yakini itu. Nah, kemudian kondisi kelasnya seperti apa Bapak Ibu? Di sini kondisi kelas seperti tadi sudah ada petugas dari tata ruang, itu tim tata ruang, bahwa ruang kelas diisi oleh 16 atau sampai 18 peserta didik. Nah, maksimal 18 Bapak dan Ibu. Ketika di kelas kita, di kelas putra-putri Ibu dan Bapak ada 36 atau 35 atau 34, berarti dibagi dua sesi, tidak bisa langsung masuk sekaligus, tapi dibuat dua sesi, dibuat dua waktu, yang misalnya itu nanti diatur ya oleh guru kelasnya. Misalnya absen nomor 1 sampai 18 itu masuk jam 7 sampai jam setengah 10, atau kelas 6 mungkin sampai jam 10.30 ya. Nah, nanti untuk absen yang 19 dan terakhir itu masuk di sesi 2, yaitu mulai dari jam 9.40, kalau yang itu yang sesi satunya keluar nanti jam 9.30 ya, berarti masuk jam 9.40 sampai selesai. Kalau kemarin kami sudah menghitung waktunya sampai jam 2-an untuk sesi 2. Nah, seperti itu mungkin Bapak dan Ibu ya. Tapi alhamdulillah untuk kelas 1 tidak ada sesi. Jadi bisa langsung seluruhnya karena masing-masing kelasnya itu jumlah siswa ada 20 dan 21. Jadi bisa langsung sekaligus masuk bersama-sama, hanya satu sesi saja untuk kelas 1. Selesai kelas 1 nanti diganti oleh kelas 6. Jadi kelas 6 masuknya itu jam 9.40. 9.40 sampai jam 2-an, sampai jam 2-an. Nanti lebih jelasnya jadwal pelajaran akan menyusul dari para guru kelas kepada orang tua siswa. Nah, di sini juga yang poin ketiganya di sini jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran itu bergiliran rombongan belajar secara shift atau bershift seperti yang barusan dipaparkan. Kemudian perilaku wajibnya seperti apa? Nah, siswa-siswa itu ketika masuk nanti akan diukur oleh petugas. Ketika masuk akan diukur suhu tubuhnya dengan termogan. Diukur ketika kurang dari 37, misalnya 36 maksimalnya, itu berarti anak sehat boleh masuk mengikuti pembelajaran di kelas dengan Bu Guru, Pak Guru. Tetapi ketika pas masuk di gerbang di tes suhu tubuh, siswa suhu tubuhnya 37 derajat Celcius, mohon maaf mungkin tidak bisa mengikuti pembelajaran, silahkan pulang lagi beristirahat di rumah. Jadi anak-anak dan guru ketika sakit tidak diperbolehkan
untuk datang ke sekolah. Ini berlaku bukan anak saja, guru juga. Ya, guru juga ketika sakit tidak diperbolehkan untuk datang ke sekolah. Nah, kalau sekarang mah boleh ya Bapak Ibu ya. Justru kalau yang sakit silahkan beristirahat di rumah. Bu, jadi nanti gimana atuh jadi ketinggalan? Jangan takut, jangan khawatir Bapak Ibu. Insya Allah nanti ketinggalannya akan disusulkan oleh Bapak dan Ibu guru di sini. Yang penting tidak menjadi beban baik untuk siswanya sendiri maupun untuk orang tuanya. Di sini kami ingin berproses pembelajaran tatap muka, tapi tidak ingin membebankan siapapun. Kita ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan aman, nyaman, dan kondusif. Itu tujuan utamanya mungkin Bapak dan Ibu yang perlu diketahui bersama. Nah, selanjutnya adalah kondisi medis warga sekolah. Nah, harus sehat seperti tadi ya. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan peserta didik dan pendidik. Makanya nanti Bapak dan Ibu di apa tuh di surat izin itu kan ada ya, dulu pernah guru kelas menyampaikan kepada dan Bapak Ibu prediksi jika di keluarga seluruh siswa itu ada yang pernah ke zona oranye, zona merah, kemudian ada di keluarganya ada yang terpapar. Silakan disampaikan saja Bapak dan Ibu, jangan takut, jangan malu. Karena penyakit ini wabah dari COVID-19 ini bukan suatu aib. Tapi kita harus diketahui bersama dan kita harus berterus terang. Ketika kita tahu bahwa kita terpapar, nah itu cepat kita ambil tindakan. Makanya kami bekerja sama dengan Puskesmas, bahkan kami menghubungi juga ke rumah sakit yang di Cimareme. Kemudian rumah sakit, walaupun rumah sakit bersalin tadi saya bilang, yang Kartini ini, nah itu juga diantisipasi. Kami cepat menghubungi beberapa fasilitas kesehatan demi keamanan seluruh warga MI Al-Islamiyah. Nah, di sini juga kita lanjutkan kantin. Bolehkah kantin? Untuk sementara ini tidak diperbolehkan ada yang berjualan di dalam sekolah ketika pembelajaran. Kenapa tidak boleh? Untuk menghindari dari penyebaran COVID-19 ini. Kemudian bagaimana dengan kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler? Misalnya anak-anak kan senang ya, yang laki-laki utamanya futsal. Bu ingin lagi angklung. Bu ingin lagi belajar ekstrakurikuler IPA dan matematika. Mohon maaf belum bisa dilaksanakan untuk kegiatan olahraga. Kenapa? Karena itu akan memunculkan kerumunan. Itu tidak diperbolehkan. Nah, di sini kami belum mencantumkan dalam jadwal pelajaran ataupun dalam kurikulum kami ada program kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler kecuali daring. Silahkan kalau daring kan olahraganya di rumah beserta ayah ibunya, beserta orang tuanya, beserta keluarganya, itu kan tidak masalah. Hanya sedikit saja komunitas warganya. Ketika di sekolah kan berkerumun nanti kalau olahraga. Banyak 20 anak itu saling berpegangan lah, saling rangkul-merangkul dan seterusnya. Itu yang kita hindari. Nah, yang terakhir kegiatan lainnya. Apa kegiatan lainnya Bapak dan Ibu? Nah, di sini kegiatan lainnya ini dianjurkan sekali tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Selain kegiatan belajar mengajar. Jadi ketika siswa selesai pembelajaran, orang tua sudah standby, sudah siap di atas, mohon maaf, orang tua tidak diperbolehkan masuk ke halaman sekolah. Ibu meni sombong.
Bukan, mohon maaf. Karena tadi itu, untuk menghindari dari kerumunan. Kita dipantau. Di sana sudah dipajang di kami itu spanduk bahwa lingkungan MI Al-Islamiyah ini merupakan lingkungan wajib masker dan lingkungan utamanya lingkungan yang wajib 5M. 5M itu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, air bersih. Kedua, menggunakan masker. Mohon maaf, saya sekarang tidak menggunakan masker di sekolah karena saya sedang berbicara. Nah, berbicaranya juga kan ini lewat virtual ya. Di sini juga cuma ada 3 guru. Nah, nanti setelah selesai mungkin kita akan pakai lagi masker itu. Yang ketiganya, menjaga jarak dengan rekan, dengan teman. Kemudian yang keempatnya, menjauhi kerumunan. Ya, apa tuh namanya, kita jauhi kerumunan karena biasanya punten ya Bapak Ibu, kita suka rindu ya, Ibu suka lihat ya kalau Bapak dan Ibu disuruh datang ke sekolah, rindu nih, kangen nih dengan sahabat, dengan teman, berkumpul dulu, selfie dulu. Nah, itu mungkin ya, itu yang tidak diperbolehkan. Mohon maaf, di sini bukan kita ingin saling curiga, tapi untuk menghindari tersebarnya dari paparan COVID 2019. Jadi mohon pengertiannya, mohon kerjasamanya. Kemudian selain itu, tidak ada juga istirahat di luar kelas. Jadi ketika selesai, seperti tadi yang saya bilang, cepat Bapak Ibu, karena nanti ada di jadwal pelajaran, jam berapa anak harus masuk, jam berapa anak harus dijemput. Itu harus, anak tuh harus dijemput itu karena anak tidak diperbolehkan untuk kemana-mana. Langsung setelah selesai pembelajaran, datang ke rumahnya. Nah, bagaimana Bu, kelas 6 itu kan tidak dijemput Bu, sudah bisa sendiri. Oke, nggak apa-apa Bapak dan Ibu, ya. Kalau kelas 6 itu sudah bisa sendiri, nah kita prediksi, keluar nih anak jam berapa nih sesi 1. Sesi 1 keluar jam berapa ya Bu Etin? Jam berapa jam? Tadi kita masuknya jam sesi 1 jam 2, nah, ya sekitar jam 2. Berarti ini nih anak guru tahu nih rumahnya di mana. Dari sekolah ke rumah jaraknya jika menggunakan kendaraan umum kira-kira berapa menit atau berapa jam. Nah, nanti kewajiban orang tua melaporkan kepada gurunya, pada wali kelasnya atau guru kelasnya, Bu, putra kami sudah sampai di sekolah. Nah, itu kewajiban. Di sini mohon kerjasamanya. Jadi selama pandemi ini kita selalu berkomunikasi. Jadi Ibu datangnya, anak-anak sudah datang. Nanti orang tua ketika datang, ketika pembelajaran akan selesai, akan dimulai, guru akan menyampaikan, alhamdulillah seluruh siswa sudah ada di kelas, seperti itu. Artinya putra-putri Ibu yang datang ke sekolah ini di sesi 1 atau sesi 2 itu akan aman karena sudah di absen oleh Bapak Ibu gurunya. Sebaliknya, ketika selesai pembelajaran, siswa kan disuruh pulang nih, khususnya untuk kelas besar, kelas 6. Nah, kewajiban Bapak dan Ibu untuk melaporkan kepada kami. Misalnya keluarnya nanti yang sesi 1 itu jam 2, berarti minimal maksimalnya jam 3 sudah laporan kepada guru kelasnya. Nanti sesi yang keduanya itu sampai asar, sampai jam 3:15. Nanti maksimal jam 5 itu orang tua sudah menyampaikan kepada kami bahwa putra-putrinya sudah aman berada di rumah masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu seperti itu ya. Jadi banyak sekali aturan yang harus kita taati, harus kita laksanakan, bukan mau mempersulit atau mau
merepotkan Bapak dan Ibu. Tetapi mari kita sama-sama demi keamanan, kesehatan putra-putri kita, demi keamanan, kesehatan tunas-tunas cilik bangsa. Mereka adalah generasi penerus dari bangsa kita. Di pundak mereka lah semuanya ada ketika kita sudah tiada. Karena mungkin seperti saya sudah usia segini, mungkin kontrak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebentar lagi. Kita tidak tahu, saya pun tidak tahu kapan saya akan menghadap Yang Maha Holy. Nah, mungkin saja putra-putri kita itu sebagai generasi penerus kita, sebagai generasi penerus bangsa, itu masih panjang perjalanannya. Makanya lindungi sama kita selaku orang tua. Kami di sini orang tua di sekolah Dewan Guru itu, dan Bapak dan Ibu saya yakin merupakan orang tua kandungnya yang bisa melindungi putra-putrinya dalam hal kesehatan, keamanan, dan yang lain-lainnya. Mari kita jaga bersama. Mari kita bersama-sama melindungi tunas-tunas cilik anak bangsa. Di pundak mereka lah akan berlangsungnya kehidupan negeri ini, negeri Indonesia yang kita cintai ini. Nah, itu Bapak dan Ibu, SOP atau panduan atau tata tertib selama pandemi. Mohon dan Bapak Ibu bisa menangkap dan mencermatinya dan bisa melaksanakannya. Mari kita laksanakan bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing. Para orang tua di rumah dan kami tugasnya di sekolah untuk menjaga putra-putri kita bersama. Nah, kemudian Bapak dan Ibu apalagi ya? Baik ya, itu sudah tiga yang sudah saya sampaikan. Ada panduan tadi, surat izin, verifikasi. Nah, ini salah satunya kita memiliki ini ya Bapak Ibu. Apa ini Bapak Ibu? Nah, ini adalah alat wastafel non permanen yang diberi oleh HBCC atau STC Himpunan Tunas Cilik. Mereka sangat sayang sekali kepada seluruh siswa-siswi atau peserta didik di seluruh Indonesia. Mereka membaktikan dirinya, mereka menyumbangkan tenaga, pikiran, dan sampai materinya. Mereka dengan ikhlas memberikan kepada kami. Ini Bapak dan Ibu alat cuci tangan supaya putra-putri kita semua bersih dan terbiasa mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ini akan diterapkan nanti di sekolah. Juga guru dan seluruh siswa, seluruh warga MI Al Islamiyah akan diukur suhu tubuhnya juga. Nah, mungkin hanya itu ya yang bisa sebagai pedoman dari Bapak, dari kami. Sebagai pedoman dari kami untuk seluruh para orang tua siswa, supaya Bapak dan Ibu semua tidak khawatir. Aduh Bu, kumahanya ada masih pandemi, abdi mah moal waka dilebetkeun murang kali. Enggak, ya. Kami tidak memaksa. Tetapi kami pun seperti yang tadi saya utarakan sudah memiliki berbagai fasilitas dalam memenuhi 5M itu, ya. Dalam memenuhi untuk keamanan, kenyamanan, kekondusifan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas. Mudah-mudahan kita semua
masih terus dilindungi selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya diberikan kesehatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh sekolah dan dicita-citakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta aman. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh orang tua siswa. Mohon maaf atas terganggu aktivitasnya, terganggu waktu untuk belajar daringnya, terganggu waktu untuk ibu-ibu memasaknya, ya mohon maaf. Bapak-bapak juga aktivitas pekerjaannya mohon maaf diganggu oleh kami, karena ini menurut kami penting sekali untuk diketahui bersama. Dan mohon maaf jika pemaparan saya tadi kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, juga dapat menyinggung, kata-kata saya menyinggung kepada Bapak dan Ibu, mohon maafnya. Itu merupakan kekurangan dari diri saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada host atau kepada pembawa acara, yaitu Bu Rika Aprianti. Dipersilakan. Tesawi host, Pak Waris. Oh, di unmute, sekedap nih. Di unmute ya. Silakan nih, dicoba. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah menjelaskan dan memaparkan bagaimana kita, alhamdulillah, keinginan kita, doa-doa kita selama ini bisa dikabulkan oleh Allah, walaupun nanti pandemi COVID, tapi setidaknya dengan adanya pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas mungkin sedikit bisa memperbaiki bagaimana kegiatan pembelajaran yang sebetulnya kegiatan pembelajaran online itu dirasa efektif. Mari kita sama-sama dukung, mari kita dengan dalam dunia. Protokol kesehatan kita di sini dan sudah punya pertanyaan tentang kegiatan pembelajaran dua pertanyaan dulu ya Bunda. Bunda silahkan. Mangga dipersilakan dan Ibu yang kami. Oh, ini ada yang resign ya. Ini ada yang siapa ya? Ini Ibu siapa ya? Orang tua siapa ya? Bu Rika. Nah, ini yang ada resign seperti ini. Kalau resign seperti ini berarti mau bertanya ya Bapak dan Ibu? Atau memang itu terklik atau bagaimana? Ibu yang ini mau bertanya? Siapa ya ini, orang tua siapa ya? Oh, iya.
Mohon maaf untuk seluruh peserta Zoom ini, mungkin di chat ya sudah ada link daftar hadir, Bu Rika, ya sudah ada. Caranya di sana Bu, di apa tuh di laptop atau HP Ibu tuh ada chat. Nah, di sana lihat chatnya. Nah, lihat chatnya di sana, cari ada apa tuh daftar hadir, link daftar hadir. Sudah biasa ya ngabsen kan? Ya. Itu daftar hadirnya silakan diisi. Mana ya? Ibu juga belum menemukan ya. Oh iya, belum. Mohon maaf. Sama Bu Rikanya belum disampaikan ke apa? Ke chatnya. Nanti ada ya. Nanti itu diisi daftar hadirnya berupa Google Form seperti yang biasa. Ngabsen anak-anak ya, mengisi seperti itu. Kenapa harus diisi? Karena ini rapat atau parenting. Jadi harus ada bukti fisik bahwa orang tua itu hadir. Sebagaimana ketika kita melaksanakan rapat, itu kan suka ngisi daftar hadir ya. Nah, sekarang daftar hadirnya berada di alam maya ya Bapak Ibu. Berada di udara, yaitu kita mengisi dengan mengisi Google Form. Nah, seperti itu juga sama membuktikan bahwa kita hadir di sana, ya. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Rupanya sudah dapat dimengerti ya semuanya ya, Bapak Ibu ya. Sudah mau mungkin bertanya, ya, Bu? tidak. Iya, cukup mungkin ya. Cukup mungkin ya. Mungkin sebagai bukti fisik di sini kita akan foto bersama. Mohon maaf kepada seluruh orang tua yang videonya belum dihidupkan, tolong dihidupkan. Kita akan foto bersama. Selain bukti dari absen Google Form juga, di sini akan ada bukti foto bersama kita walaupun via virtual atau Zoom ya Bapak Ibu ya. Sudah ya semua? Sebentar. Mangga. Bu Haji belum kelihatan ya? Sudah ada, sudah semua. Sudah siap Bapak dan Ibu? Bu Rika, mohon maaf bisa memfoto tidak dari Bu Rika? Saya pakai HP. Oh, pakai HP, iya. Coba ya. Kalau di screenshot itu harus dikecilkan dulu nih ini. Coba. Sok banget. Yang lira apa salahnya? Ayo nu sanes ge kan. Teh sawiyo sok anu. Mana next? Ya. Sudah siap ya? Boleh ya, silakan. Tampilkan senyum yang termanis, senyum yang tercantik. Nah, ini apa ya? Nanti hitungan ketiga ya Bapak Ibu ya. Nah, siap ya? Ini sesi yang pertama. Ya, siap ya? 1, 2, 3. Kemudian